Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita jumpa dengan hadir tamu seorang anggota DPR RI dari Partai Nasdem. Beliau ini adalah Hajah Sri Wulan Sutomo yang alhamdulillah pada kali ini menyempatkan untuk kehadirannya di studio kami. Salam NKRI, salam merah putih, dan salam baik hati untuk kita semuanya. Selamat sore Ibu Wulan. Sore. Ya, boleh ya panggil Ibu Wulan ya? Apa boleh. Ibu? Gitu. Dipanggil Mbak boleh, dipanggil Nenek boleh. Oh gitu ya? Boleh. Asik boleh. nih, iya ya. Apa boleh ya? Yang penting boleh. tujuannya. Ya. Bu Wulan, ini dari Jakarta atau dari mana? Wulan? Dari Jakarta beneran. Dari Jakarta ya. Kalau asli itu dari mana, Bu? Dari Pati. Dari Pati ya, Dapil Pati ya. Dapil Pati mana saja? Pati, Blora, Gerobokan, Rembang, yang di Jateng 3. Ya. Tapi kadang juga orang nggak ngerti Pati ya. Gimana Pati itu? Padahal di sana kulinernya sungguh sangat luar biasa. Banyak betul gitu kan. Pati Pernah Pati kan? Wah sering dong. Tempat guru kami itu di daerah timur semuanya. Rembang. Ada di Rembang, ada di Tuban, Bojonegoro, Senori gitu ya. Banyak guru-guru Jadi kan kami di tetap sana. melintasi Pati kan? Lewat Pati ya. Justru Pati dulu pada era zaman Soeharto itu sangat terkenal Oh ya? dengan mina padi. Oh iya. Mina padi itu luar biasa. Bahkan di sana ada namanya, kalau nggak salah apa yang dari laut itu, dari Juwana. Apa rendang bukan, apa namanya, pindang ya. Oh bukan. Apa yang namanya? kayak apa ya, ikan diasapin kalau nggak salah ya. Iya itu terkenal sekali itu. Apa jangan-jangan ndas manyungnya nih? Wah, das manyungnya itu luar biasa. Di Juwana itu ngetop gitu ya. Tapi bukan hanya itu, produk dari pertaniannya dulu sangat mina padi. Itu dari Pati itu. Dulu zaman Soeharto saya ingat waktu kecil sering masuk pada TVRI gitu ya. Ya. Bu Wulan, sudah berapa periode nih diawali dari anggota DPR itu dari mana nih? Mungkin dari kabupaten atau mungkin langsung ke RI nih? Ya kadang tuh host kadang-kadang ngerti tapi pura-pura bertanya. Gitu. Ya kan asik gitu ya. Iya, dulu awalnya pertama kali masuk, kalau boleh bercerita sedikit sekilas gitu ya. Sebenarnya sih ajakan teman dulu di salah satu partai di situ kan, ada partai baru. Dulu kan memang di 2009 banyak bermunculan partai waktu itu kan. Nah kemudian benar-benar. Jadi kalau kita buka halaman untuk pemilihan itu bingung kan, karena banyak betul gitu kan. Nah waktu itu saya kebenaran kan ketemu sama teman lama di situ waktu di rumah sakit kalau nggak salah ceritanya, untuk pemenuhan kuota perempuan waktu itu. Saya juga nggak ngerti ini partai apa gitu kan waktu itu kan, karena memang benar-benar baru. Tapi oke lah kita coba di situ hanya sebagai pemenuhan kuota perempuan, karena waktu itu kuota perempuan harus 30%. Nah kan sulit kan, bagaimana kita meyakinkan perempuan untuk berpartisipasi di dalam politik itu kan bukan suatu hal yang mudah kan. Betul, karena Orde Baru semua laki-laki cowok gitu ya. Terus tiba-tiba kita harus ada aturan bahwa emansipasi wanita masuk di dalamnya gitu kan. Nah kemudian oke lah saya sampaikan juga waktu itu kan. Terus nanti kalau saya nggak bisa gimana, nggak apa-apa gitu kan. Kita coba aja. Jadi dibantu dengan teman semuanya gitu kan. Karena tidak pernah dalam bayangan saya ikut-ikutan yang seperti itu. Tapi ternyata awalnya juga bener nggak ya, yakin nggak ya gitu kan. Nah kemudian ada untuk pertama kali lolos ya kan, terus kedua lolos, ketiga nih aduh nama kita udah terpasang nih kan, orang mungkin tetangga tahu, saudara tahu gitu kan. Terus teman-teman tahu, wah ini mau nggak mau kalau nggak menang nggak lucu kali ya. Nah disitulah kita mulai langsung ya bukan awal juga, kita belajar dulu kan, melihat dari teman-teman yang sudah kemudian banyak pertemuan yang kita ikuti. Nah disitu baru kemudian kita sampaikan ke orang tua. Pada awalnya orang tua nggak ngerti gitu kan. Jadi setelah kita merasa oke, saya harus ngomong sama orang tua gitu kan, bahwa ini kan perjuangan bukan saya sendiri, tetapi ini adalah perlu tim yang kuat dan solid gitu kan untuk itu. Nah di situ awalnya. Kemudian saya waktu itu saya ingat banget, saya pertama kali ikut untuk pencalekan di DPRD provinsi waktu itu ya.
Karena saya pikir kalau misalnya DPR RI kemarin waktu itu yang interview saya kan bapak-bapak semuanya, dan waktu itu saya last minute. Jadi kalau misalnya memang saya juga mau masuk di dalam untuk ikut yang pencalekan DPR RI-nya, harus ke DPP katanya, harus ke Jakarta. Malam itu juga harus, kan nggak mungkin ada pesawat kan malam, harus naik mobil sama bapak. Saya pikir sudahlah di provinsi aja dulu. Nah, berjalannya waktu ternyata juga mengasihkan juga, bonusnya dapat kursinya. Ketagihan ya? Ya sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Alhamdulillah ada 2 periode. Gini nih, seorang perempuan itu kan naluri seorang perempuan. Oke. Punya anak berapa nih? Udah punya? 3. Ada dong. Ya? Udah ya. Pastinya. Ini naluri seorang perempuan terhadap anak ini kan mesti harus ada gitu ya, nempel. Iya. Padahal tahu sendiri aktivitas seorang DPR itu kan luar biasa. Apalagi kalau musim kunjungan kerja, pasti ditinggal ke sana kemari. Bagaimana membagi waktu untuk keluarga dan kinerja gitu? Inilah pertanyaan yang sebenarnya sulit tapi juga nggak sulit gitu kan. Jadi kebenaran anak-anak kan udah agak-agak besar ya waktu itu. Jadi ada juga yang anak-anak mungkin saya ajak gitu, menemani saya waktu berangkat kunjungan kerja. Jadi bagi saya nggak masalah untuk itu. Dan kalau misalnya itu juga kita ada waktu-waktu, kan kita tidak setiap hari kunjungan kerja. Nah, kita memang kalau ada waktu senggang sedikit memang benar-benar kita gunakan untuk dengan anak-anak. Gitu. Untuk keterwakilan nih seorang perempuan di DPR RI ini, tentunya kan aspirasi itu harus nyambung juga dengan seorang perempuan, kegiatan-kegiatan perempuan. Mau bertanya nih, sudah berapa persen program untuk perempuan? Terutama untuk dapilnya lah, jangan nggak usah ngomongin Indonesia, udah berapa persen tersalurkan sebagai perwakilan untuk perempuan? Kalau kita sih begini ya, kan kebanyakan gini, sorry nih ya, ada UMKM, ada mungkin ya UMKM macam-macam, ada pengrajin, ada handicraft dan lain sebagainya. Sudah berapa persen kan di dapilnya terwakili untuk seorang perempuan gitu? Kalau kita mau berbicara masalah persentase sih saya tidak menghitung itu, ya kan, tetapi kita mencoba. Karena kalau misalnya kita walaupun perempuan turun ke lapangan, bukan harus suara perempuan aja, gitu kan? Karena banyak hal yang perlu kita wakili, dan kita juga bertemunya tidak hanya dengan perempuan saja pastinya. Walaupun mungkin agak lebih nyambung kali ya kita dengan perempuan gitu kan. Nah, ini juga aku sampaikan sama teman-teman perempuan gitu. Ayolah, kita ini bisa kok, bisa berdiri, bisa bangkit. Kita bisa tunjukkan bahwa perempuan ini bisa melakukan sesuatu yang maksudnya berdaya guna gitu kan, bermanfaat untuk semuanya, baik untuk diri kita sendiri maupun keluarga dan juga masyarakat. Ayo, jadi apa yang bisa kita kerjakan? Misalnya ada di situ kan ada program membatik, kan? Nah, terus kemudian ada juga yang tanaman di sekitar rumah. Membatik? Berarti ikut serta untuk ada pembinaan itu? Iya, ada itu juga. Berarti hostnya besok dapat sarung batik dong. Tapi maksudnya bukan aku yang membatik toh, gitu kan. Kita mencoba memfasilitasi tapi bonusnya ada juga sih. Pulang-pulang aku dikasih oleh-oleh gitu kan. Dikasih oleh-oleh teplekan tangan gitu kan, karena kita nggak bisa jadi is okay gitu. Ngomong-ngomong ini di fraksi Nasdem ini ditugaskan di komisi apa? Komisi berapa? 8 sebenarnya. Komisi 8 itu apa? Komisi 8 yang membidangi tentang kita sosial dan juga keagamaan, ibu dan anak juga, dan juga bencana kita banyak. Pastinya Gus saya tahu itu Komisi 8 karena kan sangat kental sekali dengan keagamaan. Tentang pondok pesantren. Walaupun juga tidak hanya kita agama Islam saja pastinya. Semuanya. Semuanya secara menyeluruh untuk itu. Terus begini nih. Terkait masalah tadi ada ibu dan anak masuk gitu ya. Ke depan ini kan tantangannya sangat berat. Bicara tentang anak ke depan. Ibu bagaimanakah membimbing, membina anaknya mulai dari kandungan sampai melahirkan sampai mendidik pada jenjang pendidikan. Saat ini permasalahan yang terjadi adalah gadget.
Ya nggak? Benar. Apa yang diambil sikap oleh seorang anggota DPR dari Komisi 8 antisipasinya ke depan nih? Wah. Kira-kira gimana nih? Ini penyakit banget. Itulah. Karena itulah. apa? Iya. Kita sangat. Ini serius. Iya, benar. Ini serius. Iya. Kita menyadari betul. Kadang kalau misalnya mama-mama muda sekarang kita tahu kan, daripada anaknya ngek, udah kasih aja gitu kan. Ini kan masalah besar. Iya, benar. Jadi kadang itu bahasa anak sekarang bukan bahasa ibu gitu kan. Bahasa gadget yang anak ini ngomong apa kita nggak tahu. Makanya. Nah ini permasalahan besar. Artinya Komisi 8, bagaimanakah ada keseriusan di dalam bagaimanakah memperjuangkan anak ke depan pada generasi milenial. Saat ini milenial, mungkin ke depan milenium, mungkin ke depan apa lagi gitu. Ya ini kan permasalahan bangsa. Nah, kami ingin bahwa anggota DPR harus serius. Kita selalu serius untuk memperjuangkan itu semuanya, Gus, memang gitu kan. Iya, tetapi kan kita berkomitmen bagaimana kita di dalam program dan juga anggaran itu juga bagaimana memang benar-benar nanti mencerdaskan kehidupan bangsa. Saat ini saya banyak nih, saya nanya nih sama anak kecil gitu ya. Kadang di jalan saya ketemu anak SMA. Agamanya apa saya tanya? Oh, saya agamanya Islam. Coba, siapakah bapaknya Nabi Muhammad? Dia nggak tahu. Siapakah ibunya Nabi Muhammad? Nggak tahu. Ada berapa rukun Islam? Jangan bilang nggak tahu juga dong. Banyak yang nggak tahu. Serius. Ini tanggung jawab Komisi 8. Bagaimanakah yang beragama Islam ya Islam, yang beragama Kristen, Katolik, Hindu dan itu bukan Komisi 8 saja dong. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Nah, keseriusan di dalam agama tentunya. Ya pasti ini kan ini juga nggak mungkin itu terpisah-pisah bahwa ini adalah Komisi 8. Enggak, kita ini bersatu padu bergandengan tangan bagaimana mendidik secara keseluruhan. Iya, kadang aku miris gitu loh. Aku melihat anak-anak sekarang itu miris. Apalagi kalau sudah rukun Islam saja jumlahnya berapa nggak tahu, apalagi isinya dari 5-5-nya. Sampai aku tanya, udah yang paling gampang deh, sehari bapak ibumu sholat berapa kali? Berapa ya? Jadi nggak memperhatikan juga? Atau mungkin tidak ada komunikasi di dalam rumah tangga antara orang tua dan anak? Kadang-kadang hanya berpikir tentang bagaimana karir, tetapi lupa akan bagaimanakah pentingnya pendidikan untuk anak itu. Itu adalah yang penting. Jadi, iya. Jadi mohon ya. Bisa nggak di-break sebentar? Komisi juga Komisi 8. Nggak, Komisi 8 serius. Ibu, benar Ibu Wulan. Saya titip salam buat Komisi 8 agar serius dalam memperhatikan faktor keagamaan, bagaimanakah pendidikan anak yang baik, mulai dari kandungan sampai kemudian menjadi anak-anak agak dewasa itu. Titip aku itu aja. Oke. Nanti selama saudara-saudara semuanya, pemirsa semuanya, kali ini alhamdulillah kita bisa berbincang-bincang dengan Ibu Sri Wulan Sutomo dari Partai Nasdem, Komisi 8. Semoga apa yang kita bincangkan sekelumit ini bisa betul-betul menggairahkan semangat kita masyarakat Indonesia. Dan terima kasih Ibu Wulan yang menyempatkan. Sama-sama, tapi kayaknya nih banyak hal yang belum kita jawab nih. Kayaknya next time aku juga harus datang ke sini lagi, kita berbincang lagi menuntaskan yang belum tuntas. Oke, makasih. Saya dari Alif Bah mengucapkan terima kasih Bu Wulan. Semoga karir Ibu Wulan semakin sukses. Amin, dan doa juga selalu sehat semuanya, jaga prokes, ya kan. Sekarang yang penting kita bahagia. Itu. Oke. Salam buat kawan-kawan dari Komisi 8. Salam hangat dari Alif Bah. Siap. Oke, terima kasih. Salam NKRI, salam merah putih, salam baik hati, dan kita selalu jaga protokol kesehatan, jaga kesehatan kita semuanya. Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.